Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. Pada hari ini, secara bersama-sama dalam persekutuan keluarga, dalam ibadah kemitraan laki-laki dan perempuan yang menyatu dengan ibadah di dalam rumah-rumah kita, kita dipandu dengan nats bacaan Alkitab. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 38a. Di mana melalui ibadah ini kita akan bersama-sama melakukan penelaan Alkitab untuk mempercakapkan firman Tuhan ini. Dengan tema bulanan kita, gereja yang memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Serta di bawah tema mingguan, teguh mengikuti Yesus yang menderita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Injil Yohanes adalah Injil yang unik di antara Injil-Injil yang lain. Injil Yohanes mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain. Injil Yohanes juga lebih dalam menyatakan dan menyaksikan rahasia tentang kepribadian Tuhan Yesus. Penulis Injil ini diidentifikasi secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya. Itu bisa kita baca dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 23, pasal 19 ayat 26, pasal 20 ayat 2, serta pasal 21 ayat 7 dan 20. Injil ini ditulis dengan tujuan melawan ajaran sesat yang menyangkal tentang sifat, kepribadian, serta keilahian Tuhan Yesus, serta sebuah pernyataan teologis yang dalam tentang kebenaran yang terjelma di dalam diri Yesus Kristus. Di samping itu juga, melalui Injil ini, kita semua menjadi percaya kepada Tuhan dan meyakini Tuhan Yesus sebagai juru selamat, serta keyakinan itu kita mendapat kehidupan dan keselamatan kekal. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kalau kita memperhatikan teks ini, di mana tatkala Yesus setelah ditangkap dan dihadapkan dalam pengadilan, ia ditanya oleh Pilatus. Kita semua tahu bahwa Pilatus adalah gubernur wilayah Yudea pada waktu Tiberius menjadi kaisar Roma. Pilatus yang mungkin juga mengetahui harapan mesianis akan adanya Raja Israel yang akan datang dan akan menggulingkan pemerintahan Romawi. Jawaban Yesus akan menegaskan kesaksian Pilatus kepada Yesus dan bertanya, apakah pernyataan itu sungguh keluar dari hatinya ataukah mengikuti pendapat orang? Sebanyak 3 kali Tuhan Yesus menyebutkan tentang kerajaanku. Kerajaan Kristus bukan dari dunia. Yesus tidak datang untuk mendirikan suatu pemerintahan teokratis secara politik, religius, atau bercita-cita menjadi penguasa dunia. Kerajaan Kristus adalah kerajaan Allah yang meliputi kepemimpinan Allah dengan menghadirkan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita
oleh kekuatan Roh Kudus. Kekuasaan Kristus adalah kekuasaan menghamba. Lain dan bertolak belakang dengan kekuasaan yang ditawarkan dan ditampilkan oleh dunia. Kekuasaan Yesus diperoleh dan didapat melalui jalan salib, jalan penderitaan, dan ditolak oleh dunia. Bagian yang paling penting dari misi Yesus adalah menyatakan dan bersaksi tentang kebenaran, serta mengarahkan umat percaya kepada hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang berasal dari Allah dan firman-Nya menjadi kekuatan untuk umat tetap melakukan misi pelayanan untuk melawan ketidakbenaran, dusta yang berasal dari dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 pertanyaan yang harus kita percakapkan di dalam penelan Alkitab pada kesempatan ini. Yang pertama, apa makna pernyataan Tuhan Yesus bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia ini? Yang kedua, bagaimana saudara memahami kekuasaan Yesus dalam kerajaan Allah dibandingkan dengan kekuasaan dunia? Serta yang ketiga, bagaimana panggilan sebagai laki-laki dan perempuan gereja untuk tetap teguh mengikuti Yesus yang menderita dalam kaitan dengan tawaran kekuasaan dunia. Dengan demikian Bapak dan Ibu saudara-saudara, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan melalui penelaan Alkitab ini. Yang pertama, kerajaan Allah bukan sekedar sebuah tempat. Kerajaan Allah adalah apa yang terjadi ketika Allah memerintah dan umat Allah melakukan kehendak-Nya, seperti melayani orang lain dan memberitakan kabar baik tentang Yesus. Yang kedua, kekuasaan Yesus dalam kerajaan Allah diwujudkan melalui tindakan dan kata-kata sebagai tanda yang berisikan banyak mujizat. Dengan mengubah air menjadi anggur, meredakan angin ribut, memberi makan banyak orang yang kelaparan, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati, Yesus memperlihatkan bahwa Ia adalah anak Allah dan bahwa Ia sedang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu menganugerahkan kehidupan baru bagi semua orang. Sedangkan kekuasaan dunia selalu bertujuan untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir, laki-laki dan perempuan GPM harus tetap teguh mengikuti Yesus yang menderita, sekalipun diperhadapkan dengan tawaran-tawaran dunia. Kita diingatkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sesuai dengan kesaksian Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Supaya umat Allah dipulihkan, mari saudara-saudara, berjalanlah bersama Yesus. Ia setia menyertai kita dalam situasi apapun. Amin. Shalom.